Oke, kita masuk ke pertidaksamaan yang kedua. Silahkan Adik-adik buka bukunya. Nah, di pertidaksamaan yang kedua ini ngomongin tanda mutlak dengan pertidaksamaan akar ya, akar kuadrat. Jadi saya mulai aja dengan jenis pertidaksamaan akar kuadratik dulu ya. Pertidaksamaan jenis akar kuadrat. Nah, kebalik. Jenis akar kuadrat. Jadi akarnya hanya akar pangkat 2. Nah, ini hati-hati Adik-adik banyak yang kejebak ya ngerjain soal-soal ini kalau dia lupa step by step-nya ya. Ingat pokoknya step yang pertama syarat ya, syarat. Syaratnya kalau ada bentuk akar sesuatu, ada fungsi di dalamnya, maka syaratnya ini di dalam akar harus tidak negatif. Berarti harus lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua, ya, kuadratkan kedua ruas. Jadi supaya menghilangkan akarnya, langkah kedua ini kita kuadratkan. Ruas kiri, ruas kanan. Nah, nah ini di sini tapi banyak yang lupanya ada syarat lagi di sini. Tapi hati-hati, ada syarat. Apa syaratnya? Ruas kiri, ruas kanan itu harus positif ya. Kasih syarat. Jadi ruas kiri harus lebih besar dari 0, ruas kanan juga harus lebih besar dari 0. Nah, kenapa? Ini banyak yang kelupaan. Kalau menguadratin itu, syaratnya ruas kiri, ruas kanannya harus positif. Ya. Contohnya misalkan gini, 2 lebih kecil dari 3. Ini benar kan? Kalau dikuadratkan ini 4, ini 9. Jadi dikuadratkan, ini juga benar. Tapi kalau salah satu luasnya negatif, dia bisa benar, bisa salah. Ya, misalkan min 3 kan lebih kecil dari 2 kan. Tapi kalau dikuadratin ini 9, ini 4, ini jadi salah. Kenapa? Ya, karena salah satu ruasnya negatif. Oke? Jadi kalau ini dikuadratkan jadi salah. Jadi ininya harus positif, ininya juga harus positif. Oke, kemudian langkah yang terakhir ya seperti biasa diiris ya. Oke, gitu aja Dede. Jadi kalau ada pertidaksamaan jenis akar kuadrat langsung ingat step by step ya. Ya, ingat step by step-nya. Jadi langkah pertama syarat, langkah kedua kuadratin tapi ada syaratnya. Ruas kiri, ruas kanan harus positif. Step yang ketiga diiriskan. Oke, kita langsung aja lihat contoh soalnya. Mana ya? Nah, ini kita pilih-pilih dulu. Oh ya, perlu diingat hasil akar itu tidak negatif ya, jadi hati-hati jangan salah. Hasil akar itu tidak negatif. Ingat ya. Hasil akar, ingat. Hasil akar tidak negatif ya. Jadi hasil akar itu paling kecil 0 ada ya. Kalau akar 4, 2. Akar 1/4, setengah, bukan plus minus ya.
Ingat, hasil akar itu tidak negatif. Yang plus minus yang gimana? Yang plus minus itu kalau kasusnya gini ada X kuadrat sama dengan 4. Berapa X yang memenuhi? Nah, ini baru plus minus. Jadi kalau dimasukin ke sini plus minus hasilnya 4 yaitu angka 2 ya, plus minus 2 atau akar 4. Nah, akar 4-nya mah positif ya. Jadi ingat hasil akar itu tidak negatif. Nah, coba adik-adik perhatikan yang nomor 7, akar berapa kurang dari min 3. Nah, ini tidak akan pernah ada nilai X yang memenuhinya. Kenapa? Karena ini nilainya tidak negatif, atau saya sebut aja positif. Yang ini minus. Ini nggak akan pernah ketemu ada nilainya. Positif yang kurang dari negatif. Nggak akan pernah ada. Ya, jadi jawabannya adalah himpunan kosong. Oke, kemudian yang nomor selanjutnya, nomor 8, nilai X yang memenuhi. Nah, kalau salah satu ruasnya negatif, ini mah langsung aja jawabannya cuma 2 itu ya. Tidak ada yang memenuhi atau semua bilangan ya. Hasil akar positif lebih besar dari minus 3. Ini udah pasti. Pasti. Pasti benar. Tapi untuk apa? Untuk X berapa? Ada syarat kan? Di dalam akar berarti X plus 2 harus lebih besar sama dengan 0. Syarat di dalam akar harus tetap dipenuhi. Jadi nggak semua bilangan. Kalau X-nya minus 5, jadi salah. Akar minus kan nggak boleh. Ya, berarti syaratnya di dalam akar tidak negatif. Ya, lebih besar atau sama dengan 0. Berarti X-nya lebih besar sama dengan min 2. Jadi untuk lebih besar dari min 2, dia pasti memenuhi. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke soal selanjutnya. Himpunan penyelesaian dari akar ini lebih kecil dari 6 adalah, nah ini langsung ingat step by step. Apa ada step yang pertama? Syarat. Apa syaratnya? Di dalam akar nggak boleh negatif ya. Step yang pertama syarat akar. Berarti dalam hal ini 2x min 4-nya, jadi kalau ada akar kotak, maka syaratnya si kotaknya harus lebih besar atau sama dengan 0. Dalam hal ini kotaknya adalah 2x min 4, harus lebih besar atau sama dengan 0, akibatnya 4 bagi 2, ini 2. Langkah yang kedua, kuadratin kedua ruas. Tapi hati-hati, kalau mau kuadratin kedua ruas, harus yakin dulu, kiri kanan positif. Iya, ini sudah terpenuhi. Syaratnya. Loh, kenapa udah terpenuhi? Ya jelas dong, akar tidak negatif. Ya kan? Angka 6 positif. Ya. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama positif. Ya, ini positif, ini juga positif. Baru adik-adik boleh dikuadratkan kedua ruas. Berarti ini 2x min 4 lebih kecil dari 36. 2x lebih kecil dari 40. Bagi 2 berarti x lebih kecil dari 20. Step yang terakhir adik-adik iriskan. Satuin dalam satu gambar. Tadi ada yang lebih besar sama dengan 2. Ya. Kurang dari 20 ke kiri, lebih besar sama dengan 2 ke kanan. Irisan itu jalan barengnya, jalan bersamanya. Berarti dari 2 pakai sama dengan sampai 20. Ya, jadi jawabannya dari 2 sampai 20. Duanya pakai sama dengan. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Nah,
kemarin saya sudah sampaikan ya, kalau adik-adik takut lupa step by step-nya, saya sarankan adik-adik kerjain dengan cek angka Jitu ya. Jadi cara alternatifnya ini penting banget ya. Cara 2, saya sebut cara yang kedua, pokoknya semua jenis pertidaksamaan adik-adik bisa kerjakan dengan cara cek angka ya. Tapi angkanya harus pembeda ya. Jitu, misalkan adik-adik ambil 0, masukin ke soal 0 akar minus 4. Nah, akar minus 4 itu error, adik-adik, berarti salah. Jadi jawaban yang ada nolnya salah. Kurang dari 20 ada nolnya, kurang dari 18 juga ada nolnya. Nah, di sini ada yang pakai sama dengan 2, ada yang tidak pakai sama dengan 2. Saya uji aja pakai sama dengan 2. Apa yang terjadi? Masukin ke soal, akar 0 lebih kecil dari 6. Nah, ini benar. Akar 0 kan 0 ya. Berarti yang ada angka 2-nya benar. Ini pakai sama dengan, ini pakai sama dengan, berarti yang nggak pakai sama dengan salah. Terus di sini dibatasi kurang dari 20, di sini bablas ya, lebih dari 2 berarti sejuta juga masuk. Nah, coba adik-adik masukkan, jangan sejuta lah, misalkan 100 aja. Berarti di sini jadi akar 200 kurangin 4, akar 196, itu 10 lebih, 12 lebih, 13 lebih kecil dari 6. Ya, salah ya. Artinya jawaban yang bablas tadi, yang ada angka 100-nya, salah. Nah, ini lebih dari 2 itu ada angka 100, berarti ini salah. Ya, jadi jawabannya yang A. Nah, itu kalau adik-adik kepepet ya. Tapi mendingan pakai cara kepepet sih, lebih aman ya. Jadi lupa syarat juga tetap benar kita ngejawabnya. Yuk, coba kita pakai cara kepepet. Masukin angka. Berapa, adik-adik? 0. Oke, angka favorit biasanya angka 0 nih. Jadi akar 4. Lebih besar dari masukin 0, akar 10. Nah, ini udah sama-sama positif. Berarti ini 4, ini 10. Kalau dikuadratin, 4 lebih dari 10? Salah ya. Berarti jawaban yang ada 0-nya salah. Nah, ini lebih kecil sama dengan 2, ada 0-nya. Antara minus sampai positif juga ada 0-nya. Berarti ini salah. Nih, ada yang bablas, lebih dari 5, lebih dari 2, ini dibatasi. Dari 2 sampai 5. Saya coba aja angka 10, adik-adik. Masukin ke soal jadi akar 14, ini akar minus. Wow, jelas akar minus salah. Ya, error, nggak boleh. Berarti jawaban yang ada 10-nya, berarti ini yang bablas nih, salah. Ya, berarti jawaban yang benar adalah B. Oke, sekarang kita kerjakan dengan cara biasa ya. Ingat step by step. Step yang pertama ada 2 di sini di dalam akar, yaitu yang pertama X plus 4 lebih besar sama dengan 0. Berarti X lebih besar sama dengan minus 4. Yang kedua 10 min 2X lebih besar juga sama dengan 0. Berarti di sini 10, di sana 2X, bagi 2, ini 5, ini X. Step yang kedua, kuadratkan. Lihat dulu, hati-hati setiap mau menguadratkan, harus yakin dulu positif kiri dan kanan. Nah, ini sama-sama positif. Kenapa? Karena hasil akar. Ya, oke, syaratnya sudah dipenuhi. Syarat oke. Baru kita kuadratin. Berarti di sini X plus 4, di kanan 10 min 2X. Ya, pindahin 3X, di sininya 6. Bagi 3. Oke, sekarang saya dapat ada 3 penyelesaian, ini dengan ini. Masuk langkah yang ketiga, adik-adik, diiriskan. Sini aja lah ya, diiriskan. Yuk, satuin dalam satu gambar. Jadi langkah ke-1 tadi syarat, langkah kedua dikuadratkan tapi ada syarat, langkah ketiga diiriskan. Disatuin dalam satu gambar, semuanya tumpuk-tumpukin aja, Dede, jangan ragu-ragu. Min 4, 5, 2. Min 4 pakai sama dengan 2, 5. Pakai sama dengan. Min 4 lebih dari min 4 berarti ke kanan. Ini yang pertama, kasih nama. Yang kedua, kurang dari 5.
ke bawahin lagi dikit. Ini yang kedua. Yang ketiga lebih dari 2, ke atasin aja. Nah, ini jalan barengnya tiga-tiganya ada di sini. Ya, berarti dari 2 nggak pakai sama dengan, yang 5 pakai sama dengan. Ya, cocok ya. Jawaban yang kita tembak tadi dari 2 sampai 5. Ya, silakan Adik-adik kalau perlu ditulis, harus ditulis deh. Silakan dicatat dulu tapi jangan lihat. Nulisnya sebisa mungkin jangan lihat, atau di screenshot dulu boleh. Tapi lebih enak sih langsung dicatat ya. Karena biasanya kalau ditunda-tunda kita suka lupa, Dedek. Oke, gimana? Ada pertanyaan tidak? Belum ada, Pak. Belum ada ya, aman ya. Sip. Nulisnya nanti aja ya, screenshot dulu ya. Tapi benar ya, dicatat ya, nanti saya periksa loh catatannya. Iya. Periksanya gimana ya online? Oke, nanti kita ketemu lah di SSC. Kalau sudah tidak pandemi. Oke, nomor 17 ya. Himpunan penyelesaian. Ini udah pasti kan yang tadi dibilang hasil akar. Iya. Lebih dari minus. Ini udah pasti. Untuk apa? Ya untuk yang nggak error. Untuk syaratnya di dalam akar, ya harus lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Jadi dia akan terpenuhi untuk X yang si kotaknya ini, di dalam akarnya ini harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Itu syarat di dalam akar. Ya. Tetap syaratnya harus masuk. Nggak semua X memenuhi. Nggak. Karena ada beberapa X yang menyebabkan nilai ini negatif. Hati-hati. Jadi dikasih syarat dulu, si kotaknya harus lebih besar atau sama dengan 0. Ini kotaknya, Dedek. Nah, menyelesaikan ini gimana? Ya, kita udah belajar dulu polinom ya. Kita samain dulu penyebutnya. Coba ini faktorin dulu nih bawahnya X. X min 2 ya, X-nya keluar. Ini juga bisa difaktorin. X min 2, X plus 2. Terus kita samain penyebutnya, lengkapin yang ada di sini X, ini X min 2, ini X min 2-nya udah, berarti X plus 2. Udah, gini kan ya. Oke, ini dibagi ini, berarti yang nggak ada di sini X plus 2 kali 1, berarti X plus 2. Dikurang 3 kali ini, dibagi ini, berarti X aja. Dah, kita selesaikan. X dikurangin 3X minus 2X, jadi 2 minus 2X per. Oke, buat garis bilangan pembuat nolnya, ada? Pembuat nol di sini, 1, 0, 2, min 2. Susun dari yang paling kecil, minus 2, 0, 1, 2. Nah, hati-hati adik-adik di penyebut, nggak boleh pakai sama dengan. Berarti yang boleh pakai sama dengan, karena soalnya pakai sama dengan ya, ini adalah angka 1 aja. Ini boleh pakai sama dengan. Yang lainnya biarkan berlubang. Ingat ya, yang dari bawah atau dari penyebut itu, ini biarkan dia berlubang. Jadi nggak pakai sama dengan. Oke, adik-adik tinggal dicek angka. Ini pangkatnya ganjil semua ya, berarti nanti berubah-berubah semua. Tinggal dicek angka 1 miliar. Masukin X-nya 1 miliar. 2 kurangin 2 miliar minus. Dicek minus. Semiliar, semiliar, semiliar plus semua di bawah. Minus dibagi plus berarti minus ya. Adik-adik di sininya minus, nanti yang lain gantian tandanya plus, min, plus, min. Yang dia minta yang plus atau sama dengan. Pilihin adik-adik, ini yang plus, ini yang plus, ini yang sama dengannya.
Berarti jawabannya dari min 2 sampai 0. Satunya pakai sama dengan. Ya, itu kelihatan. Jawabannya yang D, Dodol. Silakan, adik-adik, kalau ada pertanyaan. Kalau begini Pak, bisa pakai teknik angka jitu atau tidak? Bisa. Pakai angka jitu bisa. Pasti bisa. Mau? Coba pakai Boleh. angka. Ya. Perhatikan persamaannya dulu. Adik-adik ambil angka yang di situ ada, di sana nggak ada, di sini ada, di situ nggak ada, atau biasanya angka 0 dulu lah ya, angka yang biasanya dicek. Tapi lihat-lihat dulu 0 ada yang masuk nggak ya? Yang A masuk 0 ya, pakai sama dengan. Yang B aman, nggak pakai sama dengan. Yang C ya, berarti ada yang masuk, ada yang enggak ya. Kita cek angka 0. Masukin adik-adik ke soal, 0 jadi 1/0. Nah, 1/0 itu tidak boleh adik-adik. Error ini. Nggak usah diterusin. Membagi dengan 0 itu haram hukumnya ya, tidak boleh. Berarti yang ini ada 0-nya salah, ini ada 0-nya juga salah. Cuma 2 adik-adik lumayan lah ya. Ini salah karena ada 0-nya. Terus dicek lagi, di sini ada yang lebih dari 2. Ada yang dibatasi. Oh, ada yang masuk 1, ada yang masuk enggak 1 ya. Nih ada yang masuk angka 1. Ini angka 1 masuk, di sini oh ini juga masuk angka 1. Dari 0 sampai 2. Ya udah deh, saya cek aja 10 ya. Yang bablas tadi. Nih. 10 kuadrat 100 dikurangi 20 berarti 1/80. 10 kuadrat 100 dikurangi 4, 96. Nah, ini apa yang terjadi? Kalau ini dibagi 3, 1/32 ya. 1/32. Kalau saya kaliin 3, kaliin 3. Ini pasti negatif hasilnya ya. 1/80 tuh 0, sekian, ini 0, sekian. Tapi kan semakin gede, semakin kecil bawahnya nilainya semakin gede, ya kan? Yang ini gede, berarti nilainya kecil. Kecil dikurangin gede. Kecil dikurangin gede. Ya pasti negatif. Karena negatif kan error ya. Nggak usah dihitung maksud saya. Nah ini 10 udah pasti salah. Jadi tinggal 2. Kalau nggak D, E. Sekarang apa bedanya D dengan E? Adik-adik tinggal dilihat-lihat lagi. Di sini dari min 2 sampai 0. Dilanjut dari 1 sampai 2. Ini min 2 sampai min 1. Dilanjut 0 sampai 2. Apa coba bedanya? Nah, kalau nggak kelihatan juga bedanya, adik-adik gambarin deh. Misalkan ini min 2 sampai 0. Terus dari 1 sampai 2. Ya, kalau udah terbiasa nanti ini bisa dibayangin ya. Terus yang pilihan yang E, dari min 2 sampai min 1 di sini. Nah, sini. Dari 0 itu di mana di sini ya? Dari 0 sampai 2. Ayo, kira-kira apa pembedanya? Iya. 0,5, Pak. Hah? Pecahan ya? Setengah ya? Setengah masuk di sini kan? Iya, Pak. Tapi di pilihan yang D enggak. Oke, tinggal masukin setengah. Apa yang terjadi? Setengah kuadrat 1/4. 2 kurangin setengah, 2 kali setengah 1, 1/4 dikurangin 1, min 3/4. 1 dibagi min 3/4, berarti min 4/3. Dikurangin, masukin setengah, setengah kuadrat 1/4. 1/4 dikurangin 4, 1/4 dikurangin 4, 3/4. Berarti 3 dibagi min 3/4 ya tadi ya. 3/4. 12, 17/4. Ini jadi positif ya, naik. Ini min-min, jadi plus 12/17.
Berarti min 4/3 plus 12/17. Ini hasilnya apa, Dede? Negatif atau positif? Negatif ya. Ini mah 1 koma kan? Iya. Ini mah 0 koma. Kalau ditambahin jadi minus. Jadi akar minus. Error ya. Berarti yang ada setengahnya error. Salah. Berarti yang ada setengahnya tadi mana ini? Yang ini ya, yang ada setengahnya ya. Yang E. Ini ada setengahnya nih. Masuk di sini setengah. Ada 0 sampai 2. Yang di sini aman ya. Berarti D. Lumayan juga ya. Panjang juga. Coba tadi ya kalau dicek setengah, tapi banyak juga jawabannya yang masuk setengah. Oke, adik-adik, soal terakhir di pertidaksamaan akar. Nah, saya akan serahkan sepenuhnya kepada kalian. Silakan. Ya, saya nggak mau bahas dulu. Saya pengen tahu. Adik-adik terserah mau pakai cara cek angka jitu, boleh mau pakai step by step, boleh apa jawabannya. Silakan, adik-adik. Nomor 18. Jadi, Pak. Apa jawabannya? Dodol? Sama D sama. Oh iya, sama ya, sama dia. Saya buang salah satu itu ya. Yang ini nggak pakai sama dengan. Ya, saya buang salah satu yang pakai sama dengan. Jawabannya D? Ya. Oke. Tadi kamu cek angka berapa? Enam sama 2. Berapa? 6 sama 2. Enggak sih, kayak ngecek 6, 2 sama 0. Oh, cek 2 sama 6. Kalau angka 2, apa yang terjadi ya? Karena ada yang pakai sama dengan, ada yang enggak ya. Sekian 2, 6 kurangin 2, 4. Akar 4, 2. X-nya ganti sama 2. Oh, ini benar ya, karena dia pakai sama dengan. Berarti yang ada 2-nya benar. Kurang dari 6 ada 2, ini ada 2, berarti ini salah. Ini ada 2, ini ada 2. Terus masukin angka 6. 6 kurangin 6, 0 lebih kecil dari 6. Benar ya? Oke, berarti yang ada 6-nya benar. Ini benar. Ini benar. Lebih dari 2 ada 6-nya. Oh, ini benar semua. Ada 6-nya. Oh, cek 0. 6 kurangin 0, 6. Akar 6 lebih kecil dari 0. Salah ya? Akar 6 itu 2 koma, kurang dari 0 berarti salah. Berarti yang ada 0-nya salah. Sip, berarti ini salah ya. Mana lagi yang ada 0-nya? Nggak ada, aman. Sekarang fokus di 3 ini. Masukin minus yang bablas, minus 10 berarti ya. Ini kurang dari minus 3, minus 10 masuk nih.
6 kurangin min 10, 16. Akar 16, 4 lebih kecil dari minus. Wah, udah pasti salah ini. Masa minus 10 lebih dari 4? Ya, berarti yang ada min 10-nya salah. Ya, betul ya, jawabannya yang D, dodol. Oke, adik-adik, cara biasanya. Nah, ini cara biasa step by step ya. Step yang pertama syaratnya ini lebih besar sama dengan 0. Nah, itu yang pertama. Step yang kedua, dikuadratkan. Tapi hati-hati, kalau mau menguadratkan ada syarat ya. Nah, syaratnya, ini kan udah pasti positif. Yang ini yang belum pasti positif, adik-adik. Berarti ini harus positif. Paksa. Berarti X lebih besar dari 0. Ini paksa lebih dari 0. Baru dikuadratkan, berarti 6 min X, akarnya lepas, ini X kuadrat. Ya. Jadi nanti kita dapat syarat-syaratnya ini ya, saya bulet-buletin dulu. Ini, tadi ini, terus yang ini. Faktorin plus 3 min 2 ya. Oke, buat garis bilangan pembuat nolnya 2 dengan 3 min 3 dengan 2 pakai sama dengan ini plus min plus, masukin semiliar tadi yang dia minta yang plus berarti ke sana ya, lebih dari 0 ke situ. Oke, step yang ketiga diiris. Nah, adik-adik coba bayangkan, jangan bayangkan, lihat kalau syarat yang tadi nggak dipakai, yang ini nggak dipakai, itu bisa berbahaya, adik-adik. Coba ya. Yang pertama tadi ada angka 6. Min 3, 2. Susun, min 3 pakai sama dengan 2, pakai sama dengan 6 pakai sama dengan nggak? Oh iya, 6 juga pakai sama dengan. Nah, yang pertama, tadi saya coba hilangkan satu ini ya. Apa yang terjadi? Lebih kecil daripada 6, berarti ke kirinya 6. Ini yang pertama. Yang kedua, min 3 ke kiri, 2 ke kanan. Min 3 ke kiri. Ini yang kedua. 2 ke kanan. Ini yang kedua. Nah, adik-adik kalau tanpa yang tadi, jawabannya itu ini. Kurang dari min 3 atau di antara 2 dengan 6. Padahal tadi kita cek angka jitu, min 10 nggak masuk ya. Iya, berarti syarat ini perlu banget ya. Lebih dari 0. Berarti ada 0 di sini. Lebih dari 0 berarti ke kanan 0. Nah, ini yang ketiga. Ya, berarti irisan barengnya, jalan barengnya di sini. Dari 2 sampai 6. Gimana? Adik-adik paham akar pertidaksamaan akar? Sebelum kita masuk pertidaksamaan tanda mutlak. Wah, ini lebih seru lagi nih. Ya, sebenarnya bisa cek angka jitu juga sih. Gampang. Tapi itu kan buat cara kepepet ya nanti. Silakan dilihat-lihat dulu. Yang perlu ditulis dulu sebelum kita masuk pertidaksamaan tanda mutlak. Ya, nanti saya akan berikan ilmu bagaimana ngebuka tanda mutlak. Nanti ada 5 teknik, adik-adik hati-hati.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita next ke jenis pertidaksamaan, jenis tanda mutlak. Nah, adik-adik jangan takut lagi kalau ketemu soal tanda mutlak kayak gini, ya. Tanda mutlak ini apa sih artinya? Nah, ini perlu dulu adik-adik tahu pengertian tanda mutlak, ya. Definisi tanda mutlak. Tanda mutlak itu nanti ada dua, tergantung di dalam tanda mutlaknya. Untuk di dalam tanda mutlaknya negatif, ya, maka tanda mutlak X itu adalah min X, adik-adik. Tapi untuk di dalam tanda mutlaknya positif atau sama dengan 0, jadi juga bisa pakai sama dengan, tapi mendingan salah satu aja, boleh yang ini, boleh yang ini yang pakai sama dengan, kalau saya biasanya pakai yang ini. Ya. Maka tanda mutlak X ini X aja. Nah, contohnya misalkan gini adik-adik. Berapa tanda mutlak 4? Nah, lihat-lihat dulu dalam tanda mutlaknya. Ternyata di dalam tanda mutlak ini positif. Berarti langsung lepas. Tanda mutlaknya hilang. Tapi kalau berapa tanda mutlak minus 4? Oh, di dalam tanda mutlaknya minus. Minus. Kalau di dalam tanda mutlaknya minus, maka untuk ngelepasin tanda mutlak, adik-adik kali minus. Ya. Minus dikali dalamnya tanda mutlak, biar jadi positif. Nah, jadi artinya nilai tanda mutlak itu tidak negatif. Ya, jadi nggak negatif, nggak ada yang nilai tanda mutlaknya negatif. Oke, itu adalah teknik ke-1, adik-adik. Ini teknik pamungkas untuk ngelepasin tanda mutlak. Jadi ada 5 teknik melepas tanda mutlak. Ya, ini kalau teknik 2, 3, 4, 5 udah nggak bisa dipakai lagi, maka adik-adik harus menggunakan definisi ini ya untuk melepasin tanda mutlak. Nanti kita lihat contohnya, soal-soal mana aja yang harus digunakan definisi. Ya. Oke. Oh, ya, tadi sekali lagi, biar adik-adik ingat, untuk melepasin tanda mutlak, lihat-lihat di dalam tanda mutlaknya. Kalau dalam tanda mutlaknya minus, maka harus dikali minus. Kalau dalam tanda mutlaknya plus atau 0, maka dikali plus gitu. Jadi hilang gitu, jadi plus X gitu ya, sama aja gitu, gampangnya gitu. Kalau dalamnya minus kali minus, kalau dalamnya plus kali plus gitu aja lah. Terus teknik yang kedua, ternyata adik-adik, ini tuh udah perjanjian. Nah, hasil akar itu tidak negatif. Makanya tadi saya bilang hasil akar tidak negatif. Ya, jadi kalau saya kuadratkan ke dua ruas, maka akar ini lepas jadi X kuadrat aja. Tanda mutlak ini jadi tanda mutlak X dikuadratin. Ini teknik yang kedua. Dibacanya gimana, adik-adik? Tanda mutlak kalau dikuadratin lepas tanda mutlaknya. Gitu. Nah, ini tuh udah perjanjian ya. Banyak yang tidak tahu perjanjian ini akibat ya. Akibat hasil akar itu tidak negatif, maka kalau dikuadratin pasti mutlak X kuadrat. Itu teknik yang kedua. Teknik yang ketiga, teknik yang keempat, ini saya sebut teknik spesial, teknik khusus, adik-adik. Nggak umum. Teknik yang ketiga ini terjadi kalau tanda di soalnya kurang dari atau sama dengan.
Teknik yang keempat untuk lebih besar atau sama dengan. Ini untuk kurang dari, yang ini untuk ini untuk lebih dari. Nah, untuk yang kurang dari, langsung lepas adik-adik. Dia diapit di antara A dengan minus A. Itu teknik yang ketiga. Teknik yang keempat, untuk lebih dari A, itu tanda mutlaknya lepas. Atau tanda mutlaknya lepas, tandanya berubah. Ini saya warnain lain biar kelihatan perubahannya. Tandanya berubah, tapi si A ini jadi minus, gitu. Minus A. Itu teknik yang keempat untuk ngelepasin tanda mutlak yang lebih dari. Kalau ini khusus kurang dari, ini lebih dari. Kalau yang ini bebas. Teknik yang terakhir, teknik yang kelima, sebenarnya dia mengadopsi dari teknik yang kedua, dikuadratkan kedua ruas. Teknik yang kelima, jadi kalau ada dua tanda mutlak, nah ini umum, mau untuk lebih dari, untuk kurang dari, untuk sama dengan, bebas, maka ini dikuadratin kedua ruas, ya. Tanda mutlaknya jadi lepas, adik-adik. Tuh, ini tandanya ngikutin soal. Terus pindah ruas. Ini difaktorin, jadilah cara ini. A plus B, A min B. Itu hasilnya, adik-adik. Kalau ada dua tanda mutlak. Tandanya ngikutin soal. Lebih dari, nanti di sininya 0. Ya, kalau kurang dari, ya ini tinggal diganti kurang dari. Ini lebih umum. Jadi sebenarnya tanda mutlak itu adik-adik ya harus kuasai semua sih. Tapi yang paling penting itu teknik yang kelima dengan teknik ke-1. Nah, ini teknik ke-1 ini teknik pamungkas. Kalau udah nggak bisa diapa-apain lagi, tanda mutlak mau nggak mau, harus pakai teknik ke-1. Oke, silakan adik-adik di foto-foto dulu, disalin. Nanti kita ngebahas soalnya. Gampang kok, silakan. Jadi ini teknik apa sih? Teknik ngebongkar tanda mutlak ya. Saya lupa masih judulnya nih. Teknik membongkar. Jadi sebenarnya tanda mutlak itu harus dibongkar, adik-adik. Nah, teknik membongkar ketidaksamaan jenis tanda mutlak. Jadi ngelepasin tanda mutlak itu tujuan utamanya, adik-adik. Ada tanda mutlak, bongkar itu tanda mutlaknya. Tapi ada syarat-syaratnya gitu. Pak, boleh nanya? Boleh, silakan. Tadi yang teknik kedua saya agak ketinggalan, boleh ulangi lagi Oh iya, nggak? teknik kedua itu tinggal dikuadratin aja. Nih, kalau tanda mutlak dikuadratin, lepas tanda mutlaknya, gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kalau tanda mutlak dikuadratin, lepas gitu, lepas tandanya, tanda mutlaknya. Tapi hati-hati, ngekuadratin itu kan harus ruas kiri, ruas kanan ya, nggak bisa cuma sebelah-sebelah dikuadratin, nggak boleh. Harus semua ruas dikuadratin. Silakan dicatat dulu sambil nyoba-nyobain soalnya. Ya, kita istirahat dulu sebentar, ada azan maghrib ya.
Ya, oke, adik-adik kita lanjutkan ya. Nomor 1. Nilai X yang memenuhi tanda mutlak lebih dari -6. Ini udah pasti, benar nggak? Kenapa? Karena ini nilainya udah pasti positif ya. Atau 0 paling kecil. Kalau -2 tuh, -2 tambah 2, 0. Lebih dari minus, ya udah pasti. Jadi jawabannya semua bilangan. Ya, nggak usah pakai syarat. Nggak ada syarat ya, tanda mutlak nggak ada syaratnya. Di dalam tanda mutlak bebas. Bisa positif, bisa negatif, bahkan bisa 0. Ya. Oke, ada yang nomor 2. Nilai X yang memenuhi, ini tidak ada yang memenuhi. Kenapa? Ini pasti positif, nilainya lebih kecil dari minus. Ini nggak akan pernah ada ya. Bilangan positif yang kurang dari -3 nggak akan pernah ada. Oke, nomor 3. Nilai X yang memenuhi tanda mutlak lebih dari -6. Ini semua bilangan tadi ya. Semua bilangan dan itu artinya cari yang samanya ya, diiris dengan yang ini. Kurang dari minus tidak ada. Nah, semua bilangan diiris dengan tidak ada, berarti jawabannya tidak ada. Jadi kalau dan itu salah satu salah ada deh. Ya, jadi harus dua-duanya benar, harus dua-duanya memenuhi. Kalau ini X berapapun memenuhi, pas dimasukin ke sini salah karena tidak ada yang memenuhi. Ya, berarti jawabannya ya tidak ada yang memenuhi. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, bagaimana dengan kalimatnya atau? Kalau atau boleh salah satu benar. Kalau atau kan digabung ya. Yang ini semua bilangan. Yang ini tidak ada. Tidak ada bilangan atau digabung. Digabung itu berarti yang paling banyak ya semua bilangan. Semua bilangan dengan tidak ada bilangan, berarti gabungannya semua bilangan. Ada uang dengan tidak ada uang, jadi semuanya ngerasa punya uang kalau digabung. Tapi kalau diiris, ambil yang samanya. Yang punya uang jadi dianggap tidak punya uang. Karena diiris, kalau diiris ya, kalau digabung itu yang paling banyak ya. Oke. Nomor 5, nah ini adik-adik bisa pakai teknik ke berapa? Ya, teknik spesial, betul. Teknik khusus adik-adik yang ini untuk kurang dari, di sini ada teknik ketiga ya. Teknik khusus untuk kurang dari, seperti soal ini. Jadi kalau ada tanda mutlak X kurang dari A, maka X-nya diapit di antara A minus A. Itu teknik yang ketiga. Maka soal ini tanda mutlaknya jadi lepas, adik-adik ya. Jadi X plus 6 aja, tapi dia diapit di antara 3 dengan minus 3. Kemudian supaya dapetin X, ini kurangin 6 semua ruas, berarti ini jadi minus 9. Kurangin 6, ini jadi minus 3. Ya, jadi jawabannya X di antara minus 9 sampai minus 3. Boleh nggak pakai teknik dikuadratkan kedua ruas? Boleh. Pakai teknik kedua juga boleh. Kita coba ya. Nah, pakai teknik kedua yang tadi ditanyain ya. Teknik kedua itu tekniknya dikuadratkan.
Berarti ini jadi X plus 6 kuadrat lepas tanda mutlaknya, ini jadi 9. Ya. Berarti jadi X kuadrat plus ini kali ini 12X, 6 kuadrat, 36. Gitu ya. Kuadratin. Ininya 9, pindahin. X kuadrat plus 12X plus 27. Faktorin. X plus 9, X plus 3. Oke, buat garis bilangan pembuat nolnya, min 9 dengan min 3, ujung kanan plus, min plus, yang dia minta yang minus. Ya, sama ya, berarti X-nya di antara min 9 sampai minus 3. Itu kalau pakai teknik kedua. Boleh nggak pakai teknik kelima? Boleh, Adik-adik. Teknik kelima, kalau ada tanda mutlak A, tanda mutlak B, nanti rumusnya A plus B dikali A min B. Tandanya ngikutin soal, mau kurang dari, mau lebih dari, ya dia berlaku. Ini umum. Tapi kan syaratnya kiri kanan ada tanda mutlak. Nah, ini adik-adik bisa paksa tanda mutlak. Supaya ada dua tanda mutlak. Bagian yang ini disebut A, bagian yang ini disebut B. Pakai rumus ini. Berarti X plus 6 plus 3, X plus 6 min 3. Berarti ini X plus 9, yang ini X plus 3. Nah, ini nanti kepotong sampai sini, sama aja. Ya, ke bawahnya sama. Oke, itu saya bisa gunakan 3 teknik. Boleh nggak pakai teknik ke-1? Boleh, ada. Pakai teknik ke-1, tapi ya agak panjang ya teknik ke-1. Nanti ajalah teknik ke-1 dipakainya kalau kapan. Nah, nanti kalau yang tidak bisa pakai teknik selain nomor 1. Ya. Oke, adik-adik kita masuk ke soal nomor 6. Nah, ini juga pakai teknik spesial, pakai teknik khusus, tanda mutlak X lebih dari sebuah bilangan. Maka, apa tadi? Tanda mutlaknya lepas, atau tanda mutlaknya lepas, tanda berubah ya. Yang tadi saya ganti warnanya. Ininya jadi minus tapinya. Gitu. Boleh pakai teknik kelima? Boleh. A plus B, A min B. Terserah sih, ada dia mau pakai yang mana, bebas. Berarti kalau pakai yang teknik khusus, berarti ini jadi 2X plus 3 lebih dari 5, atau 2X plus 3 kurang dari minus 5. 2X lebih dari pindah, 2 bagi 2 lebih dari 1, atau 2X kurang dari pindah, min 8 bagi 2, minus 4. Nah, ini tinggal tambahin atau. Lebih dari 1, atau kurang dari minus 4. Ya, itu jawabannya yang B. Saya mau lebih senang pakai teknik kelima. Oh iya, saya juga sama. Senang pakai teknik kelima. Yang ini dianggap A, yang ini dianggap B, tapi dimutlakin. Ya, pakai rumus A plus B, A min B. Tandanya ngikutin soal. 2X plus 3 plus 5 berarti plus 8. 2X plus 3 min 5 berarti 2X min 2. Berarti pembuatannya 1 dengan minus 4. Plus, min, plus. Yang dia minta yang plus berarti ke sana dengan ke situ. Ya, sama ya jawabannya kurang dari min 4 atau lebih dari 1. Silakan adik-adik, ini painnya mau saya hapus kalau ada pertanyaan atau ada yang belum foto. Boleh saya hapus? Silakan. Request ini mau saya hapus nih? Atau saya pakai lembaran baru aja lah ya? Bisa ada yang nanti nomor, ada yang mau apa namanya? Ada yang belum nulis. Ya, soal selanjutnya.
7 tadi sudah, akar. Nah, ini tanda mutlak lagi. Nah, Dede kita sambungin dengan yang kemarin pernah kita pelajari. Kalau ada pertidaksamaan bentuk pertidaksamaan kuadratik kayak gini, ya. Ini kan kalau nggak bisa difaktorin, langsung cek diskriminan kan? Iya, cek tahapannya diskriminan B kuadrat min 4AC-nya. Kalau B kuadrat min 4AC-nya minus, udah tinggalin aja. Itu artinya definite, ya. B kuadrat, B itu yang nempel di X, berarti 1. 4A kali C. Tuh, ternyata minus ya. Minus 15. Udah dicuekin, berarti saya tulis definite. Definite apa? Senyum, berarti definite positif. Kenapa senyum? Karena koefisien X kuadratnya positif. Jadi mau dimasukin berapa aja X-nya, hasilnya selalu positif, itu maksudnya. Ya. Dibagi apa? Dibagi apa? Nilainya negatif. Nah, jadi bacanya gini Adik-adik. Positif, selalu positif ya. Dibagi apa supaya sama dengannya negatif? Iya, negatif. Berarti si tanda tanya ini 1/4 X min 3 dikurang 5-nya harus negatif. Ngerti sampai sini Adik-adik? Ngerti, Pak? Ngerti ya? Oke. Berarti tanda mutlak 1/4 X min 3 kurang dari 5. Nah, pakai teknik kedua aja lah ya. Ya, pakai teknik yang kedua, teknik ketiga, maaf. Spesial, berarti dia diapit. Ingat aja kalau kurang dari langsung diapit ya. Ini 5, ini minus 5. Terus tambahin 3 semuanya, dan ini nggak ada. Berarti ini 1/4X. Tambahin 3, ini jadi 8. Tambahin 3, ini minus 2. Kemudian kaliin semua dengan 4. Minus 8, ini X, kali 8, 32. Berarti X-nya diapit di antara min 8 sampai 32. Bisa cek angka jitu? Bisa banget, Adik-adik. Mau? Ya, kita silakan dicatat dulu ya, di foto-foto dulu silakan. Kalau cek angka jitu, pertama Adik-adik cek angka 0, boleh ya. Cek 0, masukin ke soal, atasnya 4, masukin 0, min 3 dimutlakin 3 ya, kurangin 5 minus. Lebih kecil dari 0, ini benar Adik-adik. Kenapa 4 bagi minus 2 lebih kecil dari 0, lebih kecil itu minus. Ini benar. Berarti jawaban yang ada 0-nya benar. Ini benar, ini benar, kurang dari 8 ada 0-nya. Ini benar. Berarti yang nggak ada 0-nya ini. Itu tidak mengandung 0, berarti salah. Terus masukin lagi angka, misalkan 16, boleh. 16 kuadrat tambah 16 tambah 4 itu plus, nggak usah dihitung. Yang tadi definite positif ya, mau dimasukin berapa aja nilainya pasti positif. 1/4 kali 16, 4 kurangin 3, 1 dimutlakin 1, 1 kurangin 5 minus 4. Nah, ini kurang dari 0, benar? Benar ya. Ini plus dibagi minus, minus. Berarti yang ada 16-nya benar. Ini benar, nggak ada 16 berarti salah. Ini juga nggak ada 16 ya, berarti jawabannya yang D, yang ada 16-nya. Nah, nanti adik-adik akan terbiasa kok pakai cara itu ya. Oke, saya belum ajarin yang nomor 12 gimana cara ngerjainnya, tapi saya yakin adik-adik bisa deh menggunakan cara cek angka jitu. Silakan adik-adik dicoba. Pengen tahu. Nanti saya ajarin cara biasanya. Silakan sambil dilatih kecepatannya. Masukin angka berapa bebas, ayo.
Pak. Yang ini? Iya. Oke. Cek angka 0. 0 kurangin 1 min 1 dimutlakin 1 dikuadratin 1. Ini 1 ya. Min 6 lebih kecil dari 27 benar. Berarti yang 6 kurangin min 1 kurangin 6 minus 5 kurang dari 27 benar ya. Berarti yang ada nolnya benar. Ini benar. Ini benar. Ada nolnya nih dari minus sampai plus. Itu pasti ada 0. Ini enggak ya. Oke, terus kamu masukin angka 10 aja. Karena di sini 10 nggak masuk. Di B-nya masuk ya. 10 kurangin 1, 9 dikuadratin 81. 10 kurangin 1, 9 kali 6, 54. Lebih kecil sama dengan 27. Ini 27. 27 benar. Berarti yang ada 10-nya benar. Ini benar. Berarti yang nggak ada 10-nya coret. Ini min 2, ini min 8. Saya ambil aja minus 8. Masukin ke soal. Min 8, min 1, min 9 dikuadratin 81. Min 8, min 1, min 9 dimutlakin 9, kurangin 54. Oh, ini sama aja kayak tadi, berarti ini juga benar. Ya, 27 lebih kecil sama dengan 27, karena ada sama dengannya. Benar juga, berarti min 8 benar. Ya, betul, yang E. Tuh, kan bisa ya. Nah, sebenarnya cara jujurnya ini nggak bisa pakai teknik-teknik lain dulu. Ada misalin dulu, karena ada yang sama, misalin tanda mutlak X min 1-nya R. Berarti ini jadi R kuadrat min 6R, ini pindah min 27, lebih kecil sama dengan 0. Faktorin aja Dede. Min 9 kali plus 3. Betul? Buat garis bilangannya, min 3 dengan 9 pakai sama dengan. Masukin R 1 juta. 1 miliar, ini plus, min, plus. Yang dia minta yang min. Nah, berarti R-nya ada di sini. Kita balikin lagi, adik-adik jangan lupa R-nya itu tanda mutlak, X min 1. 9, ini min 3. Nah, tadi yang saya sudah sebutkan, saya hapus aja dulu. Selesaikan yang ini, tanda mutlak lebih dari min 3 udah pasti. Untuk berapapun X-nya. Diiris dengan yang ini. Pasti untuk semua X ya. Ini kebalik dibacanya untuk semua X. Satu lagi yang ini. Tanda mutlak X min 1 lebih kecil sama dengan 9. Ini baru pakai teknik yang tadi. Diapit 9 min 9. Tambahin 1. Min 8 tambah 1X tambah 1, 10. Ya, cocok jawabannya yang E. Nah, itu cara biasanya adik-adik kerjainnya seperti itu. Nah, mana soal yang harus mau nggak mau pakai teknik ke 1. Nomor 13 sama aja, 14 sama. Nah, ini nomor 15 nih harus pakai teknik ke 1. 16 harus pakai teknik ke 1. Ya, Dede sementara saya skip dulu nomor 13 karena mirip soalnya ya. Dengan soal nomor 12, Dede tinggal misalin. Nah, nomor 14 juga ini gampang pisan. Karena ada 2 tanda mutlak, adik-adik bisa gunakan A plus B, A min B ya. Bagian yang ini A, yang ini B. Gitu aja langsung. Pakai rumus apa tadi? A plus B dikali A min B. Tandanya ngikutin soal kurang dari 0. Tambahin berarti 5X. Min 6 tambah min 4 berarti min 10. Satu lagi kurangin 2X kurangin 3X min X. Min 6 dikurang min 4 berarti minus 2 ya. Oke, garis bilangan pembuat nolnya 2 dengan minus 2. Susun minus 2 dengan 2 plus, masukin 1 miliar, ini min ya. Plus min. 5 miliar kurangin 10 plus, min 1 miliar, min 2 min. Plus kali min, min. Maka yang ada 1 miliarnya di sini min. Yang dia minta yang negatif, ada-ada berarti ke sana ke situ. Ya, kurang dari min 2 atau lebih dari 2.
Nomor 15 sebenarnya nomor 15 ini gampang kalau adik-adik bisa pakai cek angka jitu ya. Ya, saya mau coba pakai angka jitu dulu. Ini susah adik-adik kalau dikerjain cara biasa ya, tapi kalau cek angka jitu ini gampang pisan. Misalkan masukin berapa? 10. 10 kuadrat 100 tambah 1 101 dibagi tanda mutlak 10 10 kurangi 1 9 katanya lebih dari 10. Ini benar nggak? Benar ya? 10 lebih ini ya 11 ya. Berarti ini benar. Berarti jawaban yang ada 10-nya benar. Berarti ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Alhamdulillah ya. Ada 10-nya tuh masuk. Lebih dari 1. Nah, kalau cara biasa, ini nggak bisa pakai teknik-teknik yang lain-lain, adik-adik. Ya, ya ini memang definite positif dibagi apa, tapi ini nggak jelas juga positif atau negatif. Jadi bisa positif, bisa negatif. Positif dibagi apa supaya positif atau negatif, nggak tahu. Nah, ini ngerjain soal ini, adik-adik harus kasih syaratnya dulu. Langkah pertama, ambil pembuat nol di dalam tanda mutlak. Nah, dalam hal ini adalah X sama dengan 0 ya. Biar ini 0, berarti X harus 0. Dipisahin adik-adik, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Untuk yang di kiri kurang dari 0, untuk yang di kanan lebih besar sama dengan 0. Ini untuk. Nah, ini dibacanya gini adik-adik. Tidak pakai, yang ini pakai sama dengan. Nanti hasilnya digabung. Itu pakai definisi, pakai teknik 1. Jadi selalu teknik 1 itu ambil pembuat 0 yang ada di dalam tanda mutlak. Pisahin. Yang kurang dari 0 berarti dibacanya negatif ya. Berarti atasnya soalnya jadi gini. Kalau dalam tanda mutlak minus, masih ingat tadi? Iya, D kali minus. Berarti ini jadi min X adik-adik. Nah, gini soalnya. Satu lagi. Kalau dalamnya plus, berarti lepas langsung ya. Tuh, gini. Gini adik-adik soalnya. Udah selesaikan? Selesaikan. Ayo, pindah ruas. Ya, ini per satu samain penyebutnya. Ini X kuadrat plus 1. Sorry, saya cepet-cepet. Min X dikali ini ya. Oke, X kuadrat plus X kuadrat berarti 2X kuadrat plus X plus 1. Oke, dibagi min X min 1. Nah, ini nggak bisa difaktorin. Susah. Cek diskriminannya, ternyata diskriminannya minus ya. Berarti definite, senyum, definite positif, dibagi min X min 1. Tadi lebih besar ya? Ya, lebih besar sama dengan 0. Berarti pembuat nolnya cuma 1, yaitu min 1 aja. Nggak usah pakai sama dengan, walaupun soal ini pakai sama dengan. Masukin 1 miliar, atas plus, bawah minus ya. Min plus. Yang dia minta yang plus ke sana. Nah, hati-hati adik-adik untuk pakai teknik ke-1 ini, diiris dengan syarat awal tadi. Nah, ini biasanya suka lupa nih. Diiris dengan yang kurang dari 0. Diiris. Untuk yang kurang dari 0. Ini 0 ya di sini ya, kurang dari 0 ke kiri. Ya, kebetulan berarti irisannya dia sendiri. X lebih kecil dari min 1. Atau, nah, kita selesaikan dengan cara yang sama dengan yang tadi. Yang ini. Berarti ini pindah ruas. Aduh, panjang lagi, nggak apa-apa. Tetap semangat. Ini ada deh. Terus samain penyebutnya. Lebih besar sama dengan 0. Kalau saya ngerjain soal gini, mendingan cek angka jitu sih. Ya, tapi hati-hati juga kalau nggak bisa cek angka jitu, gimana pilihannya ya. X kuadrat min X kuadrat habis 1 plus X ya, 1 plus X atasnya. Bawahnya X min 1.
Alhamdulillah selesai juga. Min 1, 1. Min 1-nya pakai sama dengan karena ada di atas. Bawahnya enggak. Ujung kanan masukin 1 miliar plus min plus. Yang dia minta yang plus ke sana ke situ. Jangan lupa diiris dengan syarat ini. Lebih besar sama dengan 0. Di sini ada angka 0. Lebih besar sama dengan 0. Diiris ada yang ini. Lebih dari 1. Satunya nggak pakai sama dengan. Dah, digabungin aja. Ini jawabannya tadi. Kurang dari min 1 atau, nah jangan diiris ya, hasilnya digabung dengan hasil sebelahnya. Kurang dari min 1 atau lebih dari 1. Kurang dari min 1 atau lebih dari 1. Nah gitu adik-adik cara menggunakan teknik 1. Makanya saya tadi selalu menghindari teknik ke 1. Ya memang ampuh dia, semua soal tanda mutlak bisa dipecahkan pakai teknik ke 1, tapi masalahnya panjang adik-adik ya. Oke, adik-adik segitu dulu. Nanti kita sambung lagi minggu depan ya. Di bab yang baru tentunya ya. Ini saya anggap sudah beres. Nomor 16 tinggal satu lagi, itu saya serahkan kepada kalian. Saya percayalah kalian pasti bisa jawab soal ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jadi di SSC kalau dengan saya belajarnya mulai materi kelas 10 11 karena ini persiapan UTBK ya. Nah, untuk adik-adik yang ada kesulitan soal pelajaran di sekolah, ya mudah-mudahan saya bisa membantu juga. Kalau saya ada luang waktunya, silakan adik-adik WA saya aja di nomor ini. Iya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.